Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa, dalam sehat, alhamdulillah, semangat pula lagi kan. Baik, Pak. Sebelum proses coaching dimulai, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau disebut juga sebagai observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nanti. Namun sebelum dimulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Agar Bapak tahu, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coaching. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, yaitu menerima, memberi tanda, membuat kesimpulan, menanyakan, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak, ketika melakukan sebuah coaching itu, Bapak jangan lupa nanti menerapkan alur tirta. Di mana itu alur tirta itu tujuannya, yaitu identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, di mana alur ini akan memudahkan Bapak sebagai seorang coach dalam membuat pertanyaan untuk menjadikan pertanyaan mencapai tujuan yang akan diharapkan seorang coaching. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak nanti. Bagaimana Bapak Zulfikar, dari penjelasan saya, dari arahan saya sebagai narasumber, apakah Bapak sudah paham, sudah mengerti, atau kalau kurang mengerti silahkan ditanyakan sebelum dilanjutkan nanti. Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, kalau sudah, baiklah. Sebelum dimulai nanti proses coaching ini, ada beberapa yang akan saya tanyakan, yaitu pertanyaan narasumber kepada coach yang akan Bapak jawab nanti. Siap untuk menjawabnya, Pak? Siap, Pak. Luar biasa ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses perkembangan nanti, dalam proses percakapan nanti? Terima kasih, Pak. Yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa, jawaban yang sangat luar biasa yang bikin kita menjadi lebih semangat. Dengan mengajukan, jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kedua jawaban dari yang Bapak jelaskan, dari kedua kompetensi ini yang telah Bapak sebutkan tadi, kira-kira kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching antara Bapak dengan coach? Rasanya kalau yang secara spesifik ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif, Pak. Alasannya supaya saya bisa menggali potensi coaching, kemudian dapat menentukan solusi atas permasalahan coaching. Iya, itulah jawabannya. Bagus. Itu ya. Untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan, itu secara aktif tadi ya. Memang. Jadi kemudian menemukan solusi atas permasalahan coaching yang dengan baik. Seterusnya dari penjelasan Bapak itu indikator keberhasilan yang mana nanti yang akan Bapak lakukan, atau perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur bagaimana nih terkait indikator yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Terkait masalah indikator yang ingin saya capai itu adalah
menerapkan alur secara runtut. Yang kedua, menggali ide-ide coaching agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Sehingga coaching bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tanpa saya memberikan solusinya gitu. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait proses mengikuti Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu yang Bapak ingin tanyakan, dan selebihnya setelah Bapak disilakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapan nanti Bapak bisa mengaturnya atau berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Oke, terima kasih. Bapak, Siap untuk melanjutkan proses dengan coachingnya. ya Pak. Oke, selamat sore Bu Nur. Apa kabarnya hari ini Bu Nur? Nampaknya semakin hari Bu Nur, Pak, saya lihat sekarang sering apa ya, banyak masalah nampaknya. Kira-kira kenapa tuh Bu Nur? Ya nih Pak, makanya saya bilang sebenarnya aku Pak. Saya makanya Pak, nggak galau sih Pak tentang pembelajaran saya sekarang. Oh gitu ya Bu Nur ya. Oh, kalau gitu bagusnya Bu Nur tenangkan pikiran terlebih dahulu. Oh, coba tutup matanya Bu Nur. Tutup matanya. Coba tutup matanya Bu. Tutup matanya. Coba pikirkan hal-hal yang positif, apa yang Ibu rasakan. Coba ingat-ingat apa hal-hal yang menyenangkan. Coba ingat-ingat apa hal-hal yang Ibu rasakan, di mana pada saat Ibu mengingat-ingat tentang hal itu, Ibu menjadi bahagia gitu loh. Nah, jadi silakan sebelum Ibu biar enak ngobrolnya, santai dulu Bu. Coba tutup mata. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Silahkan buka mata kembali Bu. Bagaimana rasanya sekarang Bu? Sudah mulai tenang sedikit ya? Oke. Nah, kalau Ibu sudah mulai tenang, sekarang kita mulai, saya boleh bertanya ke Ibu lagi ya, terkait permasalahan Ibu yang tadi gitu ya. Nah, oke. Pertanyaan saya itu adalah jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu? Gitu. Ya, Pak, saya dalam pelajaran saya sekarang itu menurut saya sudah mulai kurang aktif belajarnya Pak. Itu yang menurut saya agak sulit belajarnya. Oh gitu ya Bu. Jadi kira-kira mengapa itu mereka kurang aktif gitu Bu? Setelah saya pantau, sepertinya pembelajaran saya mungkin masih ibaratnya biasa-biasa saja. Mungkin saya sudah mereka nggak terlalu semangat kali, maka mereka biasa dan tidak belajar saya. Oh gitu ya Bu. Jadi kira-kira apa target atau tujuan yang ingin Ibu capai setelah kita nanti ngobrol lebih lanjut ini Bu? Sekarang kan jelas nanti setelah kita bicara lebih lanjut, saya maunya tentu pertama anak saya, murid saya itu maunya tetap belajar yang aktif, tidak ada lagi mereka itu yang banyak diam semua. Itu dengan pembelajaran aktif diharapkan hasilnya juga lebih maksimal nantinya Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang aktif dalam pembelajaran sekarang gitu? Jadi Ibu menggunakan metode pembelajaran apa sekarang yang Ibu gunakan? Ya itulah masalahnya, karena saya dominasi dengan cara masalahnya, sehingga saya itu banyak diam, tidak mau menjawab pertanyaan saya Pak. Oh gitu ya. Karena berceramah itu kan sudah konvensional rasanya Bu ya. Sudah lama, jadi peserta didik kita rasanya kurang tertarik jadinya kalau strategi pembelajaran kita seperti itu gitu ya. Jadi kira-kira Bu, bagaimana
caranya supaya peserta didik kita itu lebih, menurut Ibu gitu ya, supaya peserta didik kita itu lebih tertarik gitu. Ya, dari pembelajaran selama ini saya mulai berpikir bagaimana ya supaya siswa itu lebih belajar aktifnya. Karena ini saya belajarnya IPA sama ya, saya mulai mungkin menggunakan pelajaran aktif itu dengan menggunakan media, misalnya apakah di laboratorium, apakah nanti praktek mereka, mungkin mereka lebih banyak aktivitas Pak. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi kira-kira kalau menggunakan media pembelajaran, peserta didik menurut Ibu akan tertarik dalam pembelajaran gitu Pak? Iya Pak, berarti mereka kalau ada medianya mereka bergerak aktif. Nah mereka berpikirnya tidak hanya membaca teks saja, ternyata mereka juga melakukan apa dalam pembelajaran itu. Tentu mereka tidak hanya diam, nah, maka aktif mereka akan lebih paham menurut saya Pak. Oh gitu Bu ya. Jadi menurut Ibu, kira-kira kalau seperti itu solusinya, kapan akan dimulai itu Pak, Ibu menerapkan media pembelajaran itu gitu? Iya Pak, kalau seandainya memang pembelajaran itu saya rasa lebih maksimal untuk melakukan pembelajaran murid saya, mungkin besok atau lusa saya akan mulai mencobanya Pak. Semoga murid saya tidak langsung lagi dalam belajar, mereka lebih aktif belajarnya Pak. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Jadi kalau Ibu akan mencoba itu jangan sungkan-sungkan menghubungi saya Bu ya. Saya siap membantu Bu, kapan saja Ibu bisa. Saya akan siap membantu Ibu gitu. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Baik Pak, saya terima kasih Pak telah membuka pikiran saya untuk mencari pembelajaran yang maksimal Pak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik Pak, tadi saya sudah mengerti proses dari percakapan Bapak dengan coachingnya. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan, namun saya perlu menyampaikan juga kepada Bapak dan ingin menanyakan beberapa hal tentang prosesnya tadi. Memang sudah bagus, tapi ada juga beberapa proses Bapak dengan coachingnya tadi sudah bagus. Namun ada juga pertanyaan dari saya, boleh kan Pak? Boleh Pak. Nah, begini Pak, untuk pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang sudah saya lakukan, tentu yang pertama saya melakukan identifikasi permasalahan. Pada saat saya melakukan identifikasi permasalahan, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat terbuka Pak, sehingga coach bisa memberikan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dialami kepada saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, sehingga coach bisa menyampaikan secara luas dan secara terperinci tentang permasalahan-permasalahan yang dialami. Ya, jadi Pak, yang sudah Bapak sampaikan dengan hasil catatan saya itu sangat sesuai, yaitu sudah memberikan suatu prinsip, memberikan solusi-solusi tentang masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot nampaknya. Kemudian memberikan potensi dari seorang coach, dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti dengan pra-supervisi tadi. Ya Pak. Kemudian ada juga pertanyaan lagi, Bapak kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Sebenarnya yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi tentang identifikasi masalah itu Pak. Saya rasanya belum bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya yang dimana pertanyaan-pertanyaan itu bisa memberikan atau menjawab, membuat coach saya menjawab secara lugas
tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu gitu Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu terkadang masih saya rasa gitu Pak ya, saya rasa masih kurang tepat gitu. Jadi saya ingin belajar lagi bagaimana caranya melakukan identifikasi masalah tersebut. Baiklah, Pak, dengan demikian tadi Bapak jelaskan itu tentang identifikasi masalah, tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak berikan itu kurang maksimal lagi rasanya Pak ya. Iya, Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak itu. Mudah-mudahan dengan prosesnya tadi ini bermanfaat bagi kita sebagai narasumber, sebagai coach, sebagai coach, dan bermanfaat bagi kita khususnya untuk pendidikan yang ada di Indonesia ini. Demikian ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.